Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah Aljabar Linier. Ya, melanjutkan bahasan yang telah lalu. Kita sudah belajar tentang panjang suatu vektor. Sekarang kita masuk ke operasi pada vektor. Ya, kalau yang kemarin perkalian skalar dengan vektor sudah bisa. Sekarang ada dua jenis perkalian antara dua vektor ya. Jadi hasil kali vektor itu ada dua. Jadi hasil kali antara vektor dengan vektor ya. Kalau yang kemarin skalar itu adalah skalar dengan vektor. Nah ini kalau ini antara dua vektor kita kalikan. Yang pertama dinamakan dengan dot product atau hasil kali titik. Terus kemudian yang kedua adalah cross product atau hasil kali silang ya. Nah, dua ini nanti biasanya saya kadang-kadang nyebutkannya sebagai dot product supaya lebih ringkas daripada hasil kali titik 3 kata ya. Kalau dot product hanya 2, nanti yang kedua cross product itu maksudnya adalah hasil kali silang. Oke, nah yang hari ini kita bahas adalah yang yang dot product dulu ya. Yang dot product dulu. Oke, saya clear dulu. Nah, kita masuk ke dot product dulu. Oke. Dot product. Dot product ini kita definisikan dulu apa itu dot product. Ya. Kita bicara di sini di vektor masih di dalam ruang 2 dan ruang 3 ya, dimana kalau di ruang 2 itu komponennya adalah X1, X2, misalnya dia vektor X ya. Kemudian kalau vektor dia di ruang 3 berarti dia Y1, Y2, Y3 ya, bergantung dari ini ya vektornya tadi ya. Nah, misalkan saya punya dua vektor U dan satu vektor U dan satu vektor V. Vektor U dan vektor V ini ada di dalam ruang dimensi 2 atau ruang dimensi 3 ya. Kita bicara 2 dan 3. Kemudian ada suatu theta di sini di mana dia adalah sudut yang terbentuk antara vektor U dan vektor V. Ya. Kemudian didefinisikan suatu dot product antara U dan V, antara vektor U dan vektor V, yaitu H vektor U dot vektor V adalah panjang dari vektor U dikali panjang dari vektor V dikalikan dengan kosinus kosinus theta, di mana vektor U bukan vektor 0 dan vektor V juga bukan vektor 0 ya. Ini. Nah, kemudian kalau misalnya ini U dan V-nya dia punya komponen. Jadi masing-masing U, vektor U, begitu saya ambil dia di ruang 3 ya, U1, U2, U3, kemudian vektor V-nya dia di V1, V2, V3. Nah, kemudian kita tidak tahu berapa sih sudut antara keduanya. Nah, itu seperti apa kita mau mencari dot product dari U dan V-nya. Nah, ini kita lihat dulu bagaimana munculnya sebuah rumus untuk mencari U dot V atau dot product dari dua vektor tanpa kita tahu berapa sudut dari kedua vektor tersebut ya. Ini misalnya ruang 3 ya. Nah, ini ruang 3 seperti itu. Ya, ini saya punya vektor U di sini. Satu lagi. Vektor V ya. Ini harusnya berimpit ya. Entar saya hapus dulu. Ini harusnya berimpit. Sorry. Ya. Harusnya berimpit. Oke, di sini. Nah, misalnya begini. Ini vektor V-nya ya. Vektor V di sini.
Kemudian ini dari titik ujungnya vektor U, saya gabungin, tarik garis lurus, ini anggap aja garis lurus ke titik ujungnya vektor V. Di sini titik P, di sini titik Q. Nah, ini ada theta di sini. Dia adalah sudut antara U dan V ya. Nah, kalian masih ingat hukum kosinus? Hukum kosinus pada suatu segitiga? Ketika kita punya dua sisi ya, sisi sini dan sisi sini, kemudian ada satu sudut, maka kita mau menentukan panjang PQ-nya seperti apa. Nah, bisa gini ya. Ini semester 1. Panjang vektor U dikuadratkan ditambahkan vektor V dikuadratkan dikurangi panjang dari 2 kali vektor U, vektor V dikalikan dengan kosinus ya Pak, alfa, yaitu di mana alfa adalah sudut antara keduanya. Nah, ini kita simpan dulu. Satu lagi kalian punya bekal, yaitu kalau PQ itu adalah vektor yang sini ya, yang kemarin jumlahan, bahwa vektor U kalau saya tambahkan dengan vektor PQ, hasilnya adalah vektor V. Ya. Atau kalau saya punya vektor PQ itu adalah vektor V dikurangi vektor U. Ya kan? Nah, ini itu yang kemarin di video keberapa gitu sudah ada penjelasannya. Bagaimana muncul PQ itu sama dengan vektor V dikurangi vektor U. Nah, dari kedua informasi yang pertama dan yang kedua, nanti kita akan menemukan suatu rumus kalau kita mau mencari dot product dari dua vektor, di mana di antara kedua vektor itu kita tidak tahu berapa sudutnya, tetapi kita tetap bisa mencari hasil kali titiknya atau dot product dari kedua vektor tersebut. Nah, kita hapus dulu. Ya. Nah, ini hanya asal mula ya. Asal mula rumusnya muncul. Rumusnya muncul, nanti kalian, oh ternyata asal mulanya dari sini. Jadi kalian tahu dari mana dia berasal. Tidak hanya katanya seperti itu ya. Nah, ini kita lanjutkan di sini. Oke, kita tadi punya hukum kosinus ini ya, yang PQ ini, yang saya kotak ini, yang titik 1 tadi, ya, ini. Kemudian kita juga punya ini tadi 2. Nah, ini terus kita masukin saja PQ yang di sini, yang di 1, kita substitusikan definisinya ini. Nah, bisa ini. Misalnya begini. Nah, V min U. Nah, kuadrat. Ya, nurut aja di sini sama dengan panjang vektor U dikuadratkan ditambahkan dengan panjang vektor V dikuadratkan dikurangi 2 panjang vektor U dikali panjang vektor V kosinus dari alfanya. Oke. Nah, dari sini kita apa ya istilahnya? Di aljabar ya. Jadi sedikit disederhanakan atau disangkut pautkan dengan yang definisi yang kita punya di awal. Nah, ini bisa saya punya seperti ini ya. Ini saya tambahkan kedua ruas. Ini kan sama dengan ya. Sama dengan di sini, saya tambahkan kedua ruas dengan 2 dikali panjang vektor U dan panjang vektor V. Maka di sini menjadi dan dikurangi dengan ini. Ya. Saya nggak mau menyebut pindah ruas ya, karena tidak ada istilah pindah ruas. Nah, ini ya. Nih, kedua ruas saya tambahkan dengan kebalikan dari ini supaya ininya 0 dan kedua ruas saya kurangkan dengan nih yang di sebelah kiri. Ya, sehingga sebelah kiri dari sama dengan menjadi 2 dikali panjang vektor V dengan panjang vektor panjang vektor U, panjang vektor V dikali kosinus theta sama dengan panjang vektor U kuadrat plus panjang vektor V kuadrat
dikurangi panjang dari vektor V dikurangi U kuadrat. Ya. Nah, ini loh. Ini definisi apa tadi? Nah, ini tadi definisi yang kita bicarakan di awal, dia adalah U dot V, ya. Dot product dari dua vektor, yaitu vektor U dan vektor V. Nah, ini ada angka 2 di sini, nggak apa-apa. Nah, ini sekarang kita jabarkan. U ini U kuadrat itu, panjang U berarti tadi U, kita misalkan ini ya, vektor U komponennya ini, vektor V komponennya ini. Maka dia menjadi U1 kuadrat tambah U2 kuadrat tambah U3 kuadrat. Ya, akarnya kemana? Nah, akarnya sudah dikuadratkan di sini, berarti dia hilang. Panjang vektor V juga sama, V1 kuadrat plus V2 kuadrat plus V3 kuadrat. Dikurangi dengan nih, kalau ini berarti kalian sudah tahu ya, berarti saya punya di sini V1 min U1 kuadrat ditambah dengan V2 min U2 kuadrat ditambah dengan V3 min U3 kuadrat. Nah, saya pakai kurung kurawal karena supaya nanti di sini ada negatif ya. Nah, ini negatif nih biasanya kalau misalnya nggak dikurung besar gitu atau tidak dipertebal biasanya lupa. Nah, di sini kita jabarkan lagi. Ya, ini jangan lupa angka 2-nya masih ada. Nah, kalau angka 2-nya masih ada ya masih ada ya, berarti jangan dihilangkan ya. Kadang-kadang kayak apa sih, ketinggalan. Nah, ini sama kita tulis lagi. Tambah gini. Nah, ini V1 kuadrat min 2U1 V1 plus U1 kuadrat plus ini saya kecil-kecil ya, V2 kuadrat dikurangi 2 U2 V2 plus U2 kuadrat. Ya, terakhir V3 kuadrat 2U3 V3 plus U3 kuadrat. Kurung kurawal. Oke, ya ini bisa saya hapus yang bawah nih. Ini juga saya hapus. Nah, ini juga saya hapus ya, nggak apa-apa ya, sudah tidak dibutuhkan lagi. Oke. Nah, di sini kita menemukan, terlihat sekali ya. Nah, oke. Nah, di sini masih 2 dot V seperti ini. Ini minus ya di sini ya, minus tanda negatif di sini minus. Berarti saya punya V1 kuadrat ini habis ya dengan ini. V2 habis juga dengan ini karena di sini ada tanda negatif. Oke. U1 ya ketinggalan nih. U1 juga ya habis. U2 juga habis. Oke. And then V3 juga habis. And then U3 juga habis. Ya. Oke, nah ini kemudian sisanya apa? Ini negatif-negatif. Min kali min, negatif kali negatif, berarti positif, berarti saya punya 2 U1 V1 plus 2 U2 V2. 2 U3 V3. Nah, 2-nya dikeluarkan untuk yang sebelah kiri, dia menjadi sama dengan, nah, berarti saya punya U dot V, ini keduanya saya kalikan setengah. Oke, saya kalikan setengah. U dot V adalah U1 V1 plus U2 V2 plus U3 V3. Ya, seperti itu ya. Berarti kalau kalian punya dua vektor, kemudian ada komponennya, dia baik ruang 2 maupun ruang 1, ruang 2 atau ruang 3, kita bisa menentukan dot produknya ya. Ini kalau di ruang 3 seperti ini, berarti kalau di ruang 2 ya tinggal dipersempit aja U1 V1 plus U2 V2. Otomatis dalam suatu dot product, hasil dari dot product itu adalah suatu skalar, ya kan? Skalar. Ya, jangan terbalik ya. Kalau cross atau hasil kali silang nanti akan
terlihat bahwa dia merupakan suatu vektor. Jadi vektor didatangkan dengan vektor hasilnya adalah skalar. Kalau vektor di-crosskan dengan vektor hasilnya adalah vektor. Ya, itu nanti kita bahas di video selanjutnya. Nah, dari dua rumus yang tadi, kita bisa menentukan juga ini kalau misalnya kita punya dua vektor kayak gini ya. Tadi saya punya U dot V itu adalah panjang U, panjang V, kosinus dari tetanya. Kita jadi bisa menentukan berapa sih sudutnya antara dua vektor tersebut, ya kan? Karena masing-masing vektor tadi